Alhamdulillah alladzi waffaqana wa'anana lis-salatil jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sambil menyender dan menyenderat, kayaknya suka ini nyender di sana dari subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa bersandar itu menenangkan ya. Amin ya. Makanya kenapa Allah mengatakan hanya kepadaku lah bersandar. Itu Allah bilang begitu karena bersandar itu nikmat. Barakallahu. Semoga yang hadir senantiasa diberkahi usianya. Amin. Semoga yang hadir penyakitnya disembuhkan. Dikaruniai oleh Allah umur yang panjang lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita dengan memohon kekuatan melalui doa. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini memaknai musibah. Tentu bukan hanya sekedar karena peristiwa saudara kita yang ada di Aceh, di Padang, di Medan, tapi karena memang hidup ini dari awal sampai akhir adalah ujian, betul? Siapa di sini yang gak ada ujiannya? Ini muka-muka penuh ujian ini kayaknya. Tidak ada seorang pun hidup yang bebas ujian. Karena kita diciptakan untuk diuji. Iya kan? Hidup ini ujian. Kalimat itu penting. Karena sekali saja kita sudah menerima bahwa kita ini hidup di dunia ini untuk ujian, maka ujian tidak akan terlalu berat lagi. Tapi kalau kita memahami kehidupan di dunia ini hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk kemudian mendapatkan kemudahan hidup, maka saat kesulitan dan ujian itu datang, kita tidak akan menerimanya. Kalau kita minum kopi pahit kan nggak aneh, karena memang kopi itu diciptakan memang rasanya pahit. Gula manis ya juga nggak aneh, diciptakan gula manis. Dunia ini diciptakan untuk ujian, maka mestinya sebagaimana kita minum kopi pahit nggak aneh, nggak kaget, mestinya kita ketika menerima ujian juga tidak kaget. Memang tempatnya ujian. Kalau akhirat tempatnya balasan. Kalau surga isinya kesenangan semua, nggak ada kesusahan. Kalau neraka isinya kesulitan semuanya, nggak ada kemudahan. Kalau dunia isinya dua-duanya ada. Ada kemudahan, ada kesulitan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kesenangan di dunia itu sekali-sekali seperti hari raya, kata beliau. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Kesulitan di dunia ini hampir tiap hari, sementara kebahagiaannya datang sesekali sebagaimana datangnya hari raya. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, karena itu tema ini selain juga karena peristiwa saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Padang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka semuanya, menguatkan iman mereka, Allah gantikan di dunia dengan yang lebih baik dan di akhirat nanti dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga agar kita ya ketika menghadapi ujian dan musibah insyaallah lebih tegar insyaallah dengan tema ini, memaknai musibah. Ya, karena bahwa kita tahu ada musibah itu biasa. Tapi apa makna musibah itu yang paling penting. Karena musibah yang sesungguhnya adalah kita tidak mendapatkan makna dari musibah. Itu musibah yang sesungguhnya. Kita tidak mendapatkan pelajaran dari musibah, itu musibah yang sesungguhnya. Tapi kalau musibah itu kemudian
memberikan kita makna-makna, memberikan kita pelajaran, maka musibah itu tidak lagi disebut musibah. Nah, karena kita ini rata-rata kehidupan dunia ini mencari makan, bukan mencari makna. Benar ya? Pikirannya mencari makan. Jarang orang pikirannya mencari makna di dalam hidup ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum masuk ke yang lebih dalam, saya ingin sampaikan bahwa jangan kita berpikir bahwa kita akan istirahat dari berbagai macam ujian. Makanya ada yang mengatakan orang itu bahagia itu kemungkinannya cuma ada 3. Yang pertama adalah dia baru saja lepas dari musibah, tersenyum dia. Padahal sebelumnya dia dapat musibah dan ujian. Oh, dia kelihatan senyum. Oh, mungkin dia baru lepas dari ujian, baru selesai dari ujian, sehingga dia bisa tersenyum. Yang kedua, orang itu bisa tersenyum karena dia baru bebas dari musibah yang tadi, kemudian menunggu musibah atau ujian yang berikutnya. Dan yang ketiga, orang yang bisa senyum itu adalah orang yang bisa memaknai musibah itu sendiri. Jadi jangan pernah berpikir kalau yang pensiun ini bahwa ujiannya tidak lebih berat, betul nggak? Oh, sangat, subhanallah. Jangan berpikir orang yang duitnya lebih banyak itu ujiannya nggak besar. Besar sekali ujian orang-orang yang mungkin pejabat, yang mungkin uangnya banyak. Jadi air mata ya itu bukan cuma milik orang-orang miskin, tapi air mata itu juga bisa menimpa orang-orang yang kaya juga. Nah, karena itu, karena hidup ini 100% isinya ujian, dan kita tidak akan kuat menghadapi ujian itu kalau kita tidak mampu memaknai ujian itu sendiri. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya akan mulai dengan satu ayat yang terkenal sekali. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita ada jenis musibah. Musibah itu ada yang disebabkan kesalahan kita, ada yang betul-betul musibah itu bukan disebabkan kesalahan kita. Jadi jangan kita selalu mengaitkan kalau ujian, musibah itu selalu karena dosa. Orang hidup ini usinya ujian semua kok. Berdosa nggak berdosa, memang kita diciptakan untuk diuji. Ya. Apalagi ketika saudara kita tertimpa musibah di Aceh, di Padang, dan di Sumatera itu, ya jangan kita mengatakan banyak dosa nih. Saya yakin kita juga nggak kalah berdosanya ini sama mereka gitu. Benar nggak? Jadi kita dalam konteks hari ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran melihat musibah itu. Yang pertama, memang musibah itu adalah karena ulah tangan kita. Gampangnya kalau kita makan yang manis kena gula lah, kan gitu kan? Berarti kena gula gara-gara apa? Suka makan yang manis. Nah, itu kan jelas karena kesalahan kita. Nah, ini ayat yang terkenal sekali di surat Ar-Rum ayat 41. Waharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, ini ayat ini ada yang menarik ya. Yang pertama kata tampak. Telah tampak dari kata zuhur. Dari kata zohir, zohir batin ya. Zohir artinya yang tampak, batin yang tersembunyi kan. Salat zuhur, nah, salat di waktu terang banget ya kan. Zohar, tampak. Zuhur, zohar ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ini berarti sebenarnya kerusakan itu sudah ada sebelumnya, tapi memang disembunyikan. Halo, apa? Yang namanya merusak itu pasti sembunyi-sembunyi atau bersembunyi di balik undang-undang. Iya kan? Oh, ini udah ada izinnya gitu. Ya, gitu. Tapi karena kerusakannya sudah begitu besar, maka tak ada lagi yang bisa menutupinya. Gitu. Maka Allah itu seringkali kalau kita berbuat dosa biasanya tutupin. Supaya siapa tahu kamu bertobat, tapi nggak tobat-tobat, akhirnya ditampakkan kerusakan itu. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh itu diameternya kecil, yang besarnya udah dijual keluar, gitu aja. Ya, kalau ada kerusakan berarti ada yang merusak kan? Cuma nggak ada yang berani tunjuk hidung gitu, kira-kira gitu.
Sama kalau kita di satu ruangan ada yang buang angin kan gitu. Pasti ada yang buang angin kan gitu. Cuma nggak ada yang ngaku gitu. Nah, kenapa terjadi kerusakan? Ya karena manusia itu yang merusak, perbuatan tangan manusia. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa ada musibah, tidak semua musibah itu disebabkan tangan manusia. Nanti kita sampaikan yang bukan disebabkan kesalahan kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu la fasadatis sama'u wal ardh." Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi. Ini yang nebang pohon itu pasti nafsunya luar biasa itu. Tamaknya luar biasa, segitunya nyari duit, ya kan? Bener nggak? Sampai laut mau dipagerin, segitunya kerakusan mereka itu. Ya, hawa nafsu. Ya, jadi orang mengikuti hawa nafsu merusak. Negara ini rusak karena orang mengikuti hawa nafsu. Orang yang tamak itu seandainya memiliki 2-3 lembah emas nggak akan pernah puas, nggak pernah merasa cukup. Maka jamaah sekalian, merasa kurang itulah yang menjadi bahaya. Dan cukup itu nggak ada kaitannya dengan berapa jumlah duit kita, benar nggak? Setuju apa tidak? Cukup itu ada kaitannya nggak dengan jumlah nominal tabungan kita? Enggak. Justru orang-orang yang kemudian korupsi itu orang-orang yang sebenarnya duitnya saja sudah banyak sebelum korupsi. Tapi karena kurang di hatinya, nah ini yang berbahaya. Maka tidak merasa cukup, itu mengikuti hawa nafsu, itulah yang menimbulkan kerusakan. Bayangin aja, punya lahan berapa kali Singapura itu, ada nggak yang begitu? Halo? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, tadi menguatkan yang pertama bahwa ada musibah yang memang karena kesalahan kita. Kira-kira kalau kita salah kemudian ditegur, bagus nggak? Halo? Bagus apa jelek tuh? Bagus. Kalau kita berbuat salah, ya kemudian diberikan peringatan oleh Allah, bagus. Yang bermasalah itu ada orang berbuat salah, tapi kemudian tidak ditegur oleh Allah, itu justru masalah. Saya bermaksiat nih, tapi rezeki saya makin lancar, itu masalah. Itu justru bermasalah. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, ada teguran, ada jeweran, memang itu logisnya. Bahwa kita diperhatikan, bahwa kita disayang, kan gitu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat lagi. Ini masih bicara tentang ada musibah yang memang karena dosa dan kesalahan kita. Surah An-Nisa ayat 79, kebaikan apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Nah, jadi jangan melulu kalau ada musibah dikit-dikit langsung udah nggak ada campur tangan saya, itu udah takdir. Kalau begitu kita nggak akan memperbaiki diri, bener nggak? Jadi kalau kita salah selalu langsung memang sudah di lauhil mahfuz gitu. Tapi ayat ini mengatakan kamu kalau salah pasti ada peran kamu di sini. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, apa di antara kesalahan yang dilakukan manusia sehingga kok mungkin orang yang tertimpa musibah itu tidak zalim, bahkan tidak berbuat dosa. Saya yakin sih saudara kita di Aceh, di Padang, di Medan, itu mereka tidak melakukan penebangan pohon, bukan mereka pelakunya. Betul ya? Bahkan beberapa aktivis lingkungan telah memperingatkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sudah berteriak. Tapi ada juga orang yang bilang zero mining ya. Zero mining itu nggak mungkin, tolol itu katanya zero mining. Karena ada yang begitu ngomongnya. Nanti disebut itu Wahabi lingkungan gitu ya. Ada tuh yang begitu zaman sekarang, itu udah diingetin sama pakarnya. Nah, tapi mengapa orang yang berbuat tapi kita yang kena getahnya? Kalau kita makan nangka kena getahnya wajar, tapi orang lain yang makan nangkanya kita kena getahnya, itu ada apa tuh? Dibaca hadis ini, Pak. Hadis ini
Ya gampangnya begini, kita itu satu perahu gitu. Terjemahan bebas dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Kita itu satu perahu. Di perahu itu ada yang di bawah, ada yang di bagian atas. Yang bawah ini Pak kalau mau ngambil air harus melewati orang yang di atas. Lama-lama mereka merasa, aduh capek ya. Ya kita ke atas terus melewati itu. Kata sebagian yang di bawah, kita lubangin aja yuk perahu ini, supaya kita kalau ngambil air nggak ganggu yang di atas. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya yang berada di bagian atas itu membiarkan orang-orang yang di bawah itu menuruti kehendaknya, niscaya semua akan binasa. Namun jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini satu perahu, bahkan bukan Indonesia saja. Dunia ini memilih satu perahu. Apa yang terjadi di negara lain itu berakibat ke negara kita. Setuju nggak? Apa yang terjadi di Gaza, di Palestina bisa terjadi pada kita loh. Kita ini satu perahu, nggak boleh diam terhadap kemungkaran. Ya, setuju ya? Terhadap penjajahan nggak boleh diam, karena kita satu perahu. Karena kalau diam nanti semuanya akan tenggelam semuanya. Nah masalahnya saudara kita itu di sana nggak diam, mereka teriak. Ya. Nah kalau begitu saudara kita yang ada di tempat-tempat tadi itu adalah terzolimi. Apa jamaah sekalian? Terzolimi. Jadi kalau saya pukul orang, saya zolim, dia terzolimi. Nah kalau saya mukul paling kuat 100 orang Pak yang saya pukul. Udah begitu udah capek saya. Tapi dengan perusakan alam seperti itu, berapa banyak korbannya? Nah maka jamaah sekalian, saudara kita yang di tempat-tempat itu semua terzolimi. Dan kalau mereka terzolimi, saya justru menganjurkan agar mereka mendoakan celaka buat orang-orang zalim itu. Kenapa? Nabi bersabda, doa orang yang terzolimi tidak tertolak. Semoga Allah menghancurkan orang-orang zalim itu. Amin. Kan saya nggak nyebut nama Pak. Saya bilang semoga Allah hancurkan orang-orang yang zalim itu. Amin. Karena kalau saya sebut nama, kalau dia tobat bagaimana Pak? Maka doanya hancurkan orang. Al-Quran juga mengatakan la'natullah ala zalimin. Jadi itu sifatnya yang kita sebut. Nah kalau demikian saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, mereka bisa menuntut bayaran nanti di akhirat kepada orang-orang yang sudah berzalim itu. Mereka minta hak. Kamu udah zalim, bayar. Bayar dengan apa? Pahala. Kalau pahala mereka sudah habis buat bayar, karena ditagih rakyat yang begitu banyak yang terkena itu, maka dosa-dosa rakyat yang terzolimi itu kemudian dipindahkan kepada orang-orang zalim. Itulah yang disebut dengan orang bangkrut. Ya dari sisi ini, saudara kita kalau dari sisi akhirat mereka beruntung. Ya kan? Dari sisi ini mereka beruntung dari sisi akhirat. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Dan perihalalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu." Berarti ada jenis musibah yang menimpa bukan karena mereka zalim kan? Tapi orang lain yang zalim. Nyambung ya? Ini ayatnya. Ada orang berbuat zalim, tapi ada yang kena dampak terhadap kezaliman itu. Pemimpin-pemimpin yang zalim kira-kira dampaknya terhadap rakyat bagaimana jemaah sekalian? Nah itu kan, rakyat sih nggak zalim gitu. Tapi rakyat dapat musibahnya tuh disebabkan oleh orang-orang zalim itu. Ini yang pertama. Ini saya, nah sekarang masuk ke musibah yang bukan sama sekali disebabkan oleh dosa. Dan bukan kapasitas kita untuk menghakimi siapapun yang terkena musibah. Kamu banyak dosa nih. Emang kita dapat surat dari Allah? Enggak kan? Ya, tugas kita kalau ada orang tertimpa musibah, kita kuatkan kesabaran mereka, kita kuatkan ya, motivasi buat mereka untuk bangkit. Itu tugas kita. Nah ini jemaah sekalian, hadis ini luar biasa ya. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi. Nah kira-kira berani nggak kalau para nabi itu dapat musibah gitu kita bilang, wah karena dosa, berani nggak? Nggak berani kan?
Berarti ada jenis ujian dan musibah. Ada nabi itu digergaji, itu ada. Dibunuh itu banyak nabi. Orang Bani Israel, Yahudi itu wayak turun al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Begitu ujian berat. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yusuf ya dipenjara, dituduh pezina. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian, nah ini kan nabi Ustaz. Kemudian yang paling soleh dan seterusnya. Tsummal amsal fal amsal. Yang kesolehannya di bawah nabi, terus yang di bawahnya lagi. Intinya ini ujian buat orang apa nih? Orang soleh kan? Dan ini bukan pendapat, ini nabi yang mengatakan demikian. Nah kalau dia ini soleh sampai kesalehannya di bawah nabi, ini berarti orang ini tidak pantas kan kita bilang bahwa mereka dapat ujian, dapat musibah. Nah, sekarang mari kita lihat. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana dinuhu salban istadda bala'uhu. Seseorang akan diuji sangat tergantung dengan kuatnya beragamanya. Kalau agamanya kuat, ujiannya berat. Kalau agamanya itu lemah, ya maka ujiannya pun ringan. Kalau begitu nggak usah kuat iman, Ustaz. Nah, ini salah juga ya. Jamaah sekalian, kalau orang kuat iman, nah ini sudah masuk, mumpung nggak harus ngurut ya. Kalau orang kuat iman, jemaah sekalian, musibah besar menjadi ringan. Musibahnya sih besar, tapi karena imannya yang kuat, maka musibah itu tidak akan terasa besar. Nyambung ya? Tapi kalau orang lemah imannya, musibah kecil. Jadi jangan salah memahami hadis ini. Musibahnya besar, tapi karena ada iman, musibah ini tidak kelihatan besar lagi. Saya mau kasih contoh ya, biar nggak ngantuk. Masih semangat? Izin minum dulu ya. Sebentar. Sekalian nanti mencontohkan pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya berdiri begini, pegang air putih. Air lah, nggak ada air putih. Ya, saya dulu pernah pertama kali naik pesawat ke Mesir, minta air putih pakai bahasa Inggris, naik Emirates. Sir, excuse me, give me white water. White water. Kasih susu, no this one. This one? No. White water. Ketika dia bawa botol mineral, this one, sir. Oh, water. Just water. White water. Orang Indonesia ya, bahasa Inggrisnya orang Indonesia. Air putih, white water. Kalau saya pegang ini gelas, terus didorong sama seseorang, apa yang terjadi dengan air ini? Tumpah. Bayangkan saya pegang kopi ini, didorong orang yang tumpah kopi tadi ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kopinya tumpah? Ada yang bisa jawab? Halo jemaah. Kenapa kopinya tumpah? Didorong, malah didorong. Benar. Tapi ada jawaban lain selain yang benar itu. Dan benar juga. Kenapa kok kopinya tumpah? Karena isinya kopi, Pak. Halo? Yang tadi benar, Pak, karena didorong. Ya, benar. Tapi ada jawaban versi yang lain. Karena isinya kopi. Jadi guncangan musibah itu seperti dorongan. Kalau isi hati kita iman, maka yang akan keluar iman itu sendiri, betul ya? Jadi jati diri seseorang itu terungkap dengan musibah itu. Apa yang ada di dalam dirinya itu akan tumpah, akan tampak. Kalau tadi kopi yang kelihatan tumpah tadi, yang keluar karena isinya kopi. Maka kalau orang itu mendapatkan guncangan, musibah, ujian,
Kalau isi hatinya adalah iman, maka yang akan tampak justru apa? Keimanan itu sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tidak semua musibah karena dosa. Ada musibah dalam rangka, kalau para nabi, kata para ulama, nabi itu dikasih musibah untuk menyingkap kenabiannya. Orang akan yakin, wah ini kalau nggak nabi ini nggak akan sesabar ini. Malaikat aja udah nggak sabar kok. Muhammad, minta kepadaku, Allah mengizinkan kepadaku agar engkau minta apapun dikabulkan. Kalau engkau minta gunung ini untuk dilemparkan kepada mereka, maka aku lakukan. Malaikat aja udah gak sabar. Tapi Rasulullah ini sabar. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, ini kan menyingkap. Apalagi pasca Fathu Mekah itu, Pak. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah setelah pengusiran, setelah hijrah. Itu orang-orang yang dulu membunuh para sahabat itu udah ketakutan, Pak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi malah mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya fulan maka dia aman. Kata Nabi, pergilah kalian semuanya bebas. Bayangkan itu saat kekuatan yang luar biasa. Nah, maka ujian musibah bagi para nabi ada penyingkapan siapa mereka yang sesungguhnya. Nah, adapun musibah bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang baik seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, amin, adalah sebagai dorongan dan pengangkatan derajat. Gini loh maksudnya. Ada orang yang nggak dosa, tapi ibadahnya tuh nggak maksimal. Dia sebenarnya mampu tahajud, cuma malas tahajud. Nah, Allah ingin orang ini keluar semua kemampuan ibadahnya itu, maka dikasih musibah supaya kemampuan yang ada di dalam diri ini keluar semua. Seperti orang kalau dikejar anjing, larinya cepat. Kita ini kan punya potensi khusyuk, Pak, di dalam sholat. Tapi nggak keluar, tak kasih musibah dia biar dia khusyuk, bener nggak? Kalau dia kasih musibah khusyuk nggak sholatnya? Nangis nggak? Jadi potensi kita itu benar-benar terdorong keluar optimal ketika dikasih musibah. Jadi bukan karena dosa. Dan tentu yang lainnya adalah karena mengangkat derajat. Nah, ini perlu kita pahami jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi meskipun musibah itu ada yang karena salah kita, ada yang bukan karena salah kita, itu semua tidak lepas dari takdir. Jadi di dunia ini nggak ada yang nggak takdir, Pak. Bapak ke pengajian takdir nggak? Kalau Bapak tidur nanti takdir nggak? Jadi takdir itu pengetahuan Allah bahwa seseorang akan melakukan ini. Yang diketahui Allah itulah yang Allah tetapkan. Itu namanya takdir. Nah, jadi semua di kehidupan ini takdir. Contohnya gini ya, gampangnya. Ini Windows. Atau anggap ini kalkulator, Pak. Kalkulator super canggih. Sekarang saya mau kalikan 5 kali 8. Mau saya kalikan di sini. Sebelum saya ketik, sudah ada belum hasil dari 5 kali 8 di sini? Ini kalkulator canggih, sudah ada belum? Berarti kamu ngaliin angka segitu sudah ada takdirnya di sini. Halo? Sekarang mau kaliin berapapun sudah ada belum jawabannya? Halo? Sudah ada belum? Tapi kamu mengalihkan ini dengan itu kan kamu yang milih. Kamu bisa kaliin dengan angka yang lain dong. Jadi itu loh maksudnya daripada takdir itu. Semuanya sudah tersistem di sini, ya kan? Semua yang nggak ada di sistem Windows berarti di luar takdirnya Windows itu. Nah itu artinya kita memilih-milih takdir. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi, nah berarti kalau longsor di mana tuh?
di bumi. Dan menimpa di dalam dirimu, oh ada goncangan tuh bukan goncangan bumi, tapi goncangan hati. Itu lebih berat loh, goncangan hati itu. Rasa takut, rasa cemas, itu goncangan di dalam diri kita. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Nah, tadi semuanya angka-angka mau dikalikan berapa nih sudah ada di sini. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi sekali lagi bahwa ujian atau musibah ada yang karena salah kita, ada yang bukan salah kita. Tapi keduanya semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita masuk ke tema inti kita. Jadi tadi belum inti. Udah lama ya? Udah lama belum tadi? Nah, belum. Oke, mari kita lihat. Setiap ujian bukan menguji ketangguhan dan kemampuan. Karena Allah tuh sudah tahu kemampuan kita. Maka tadi di sholat saya baca la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah memberikan ujian musibah bukan untuk menguji kemampuan, bukan. Tetapi untuk menguji kemauan kita. Apa makna ujian itu bagimu? Jadi yang membuat ujian itu berwajah sedih bukan ujiannya, tapi apa makna dari ujian itu, Pak? Saya punya laptop, Pak. Laptop Surface namanya. Kalau ini bagus nih mejanya nih. Saya ngisi pengajian, mejanya kecil banget, Pak. Kecil segini. Saya bawa laptop itu. Sedang bicara tentang musibah, Pak. Laptopnya jatuh, Pak. Pecah. Wah, saya bilang, Ustadz disuruh oleh Allah, jangan kamu teori doang, kamu alami musibah. Retak. Waktu pertama retak juga hati saya, Pak. Manusiawi ya. Halo manusiawi kan? Tapi karena materi ini sudah saya bahas berkali-kali, nggak lama. Tahu nggak, saat ini Pak, laptop itu retakannya itu saya nggak anggap retakan, tapi itu laptop versi baru. Apa Pak? Jadi saya melihat Pak, retakan-retakan itu sebagai lukisan. Kalau bener Pak. Jadi kan ada orang bikin tembok Pak, tapi ubinnya itu yang agak retak-retak kan ada kan Pak. Tapi memang itu didesain untuk retak. Maka saya kalau ngelihat retakan di laptop saya yang satu lagi itu sebagai keindahan Pak. Nah, berarti apa yang membuat hati saya retak? Kalau saya melihat itu adalah patahan. Tapi kalau saya melihat itu lukisan, sama dengan misalkan tembok kita dicoret anak-anak kita. Bisa marah nggak kita? Bisa nggak marah nggak? Kalau kita nggak marah, kita bilang apa? Oh, ini coretan yang nanti akan saya ingat lukisan anak saya ini saat mereka udah nggak ada. Maksudnya udah besar, udah pergi. Bagaimana saya rindu sama anak-anak lihat coretan di dinding itu. Jadi jemaah sekalian, semua peristiwa itu netral. Tapi makna apa yang kau sematkan kepada peristiwa itu yang membuat itu menjadi berbuat kita anggap buruk, itu yang membuat kita bersedih atau tidak bersedih. Karena dari awal tadi saya katakan, tidak ada di dunia ini orang nggak punya ujian, nggak ada. Tapi orang kelihatannya kok tegar gitu. Bukan karena ketiadaan ujian, Pak. Tapi dia mampu memaknai setiap ujian itu. Saya kalau jemaah saya itu Pak, di beberapa tempat tuh kan macam-macam levelnya. Ada yang kaya banget, ada yang menengah, ada yang bawah. Tahu nggak yang paling banyak curhat yang mana? Yang paling banyak duitnya ya Pak, yang paling banyak curhat. Dikit-dikit nangis, datang curhat. Ada aja masalahnya. Nah jemaah sekalian nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi yang berbunyi begini Pak.
rahmatku mengalahkan murkaku. Apa makna rahmatku mengalahkan murkaku? Ini, Pak. Allah tidak pernah kecuali Maha Penyayang. Itu artinya. Rahmatnya adalah bagian yang melekat pada zatnya. Kalau saya ini, Pak, sayang saya ini nggak melekat. Makanya kadang nggak ada sayang di dalam diri saya, nggak melekat. Sebagaimana ilmu, kekuasaan, hidup, mendengar, penglihatan, Allah selalu melihat kan, Pak? Nggak kadang-kadang melihat. Kalau kita nggak selalu melihat. Waktu tidur nggak melihat kan? Benar nggak? Allah selalu hidup. Kita waktu tidur kan mati itu. Artinya Allah kasih sayangku mengalahkan murkaku. Maksudnya, kata Ibnu Qayyim, Allah tidak pernah kecuali dalam keadaan penyayang. Mustahil dia tidak bersifat kasih sayang. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, maknanya rahmatku mengalahkan murkaku. Maksudnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak rahmat. Enggak ada. Sedangkan murkanya tidak meliputi segala sesuatu. Allah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat, tapi tidak mewajibkan atas dirinya sifat murka, marah. Jadi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kita baca setiap sholat, Bapak. Artinya tidak boleh menafsirkan apapun yang datang dari Allah di luar kasih sayang. Tafsir perbuatan ibu kita kepada kita kan semuanya tafsirnya cuma satu, kasih sayang, benar nggak? Waktu dia ngasih sesuatu, sayang. Waktu dia pukul kita, sayang nggak tuh? Halo? Sayang nggak? Sayang, tapi karena kita waktu itu masih kecil, memahami ibu kita jahat benar mukul kita, masih kecil, Pak. Tapi setelah kita dewasa, kita memahami pukulan itu tafsirnya cuma satu, Pak. Kasih sayang. Nah, nanti kita akan jelaskan apa sih bentuk kasih sayang dari musibah itu. Allah rahmatnya mengalahkan segala sesuatu, berarti tidak ada yang tidak rahmat. Setuju nggak nih, Pak? Bapak sakit rahmat, sehat rahmat ya? Sakit rahmat ya? Bapak, ibu nyaman rahmat gak? Dapat musibah? Ayo, Pak. Paling gampang tuh berteori memang. Tapi Nabi Ayub, Pak, waktu sakit, musibah, hilang, anaknya meninggal semua. Justru di dalam surat Al-Anbiya ayat 83, dia mengatakan Allah lah yang paling penyayang. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Ya Allah, aku ditimpa derita ya Allah, dan Engkaulah yang paling penyayang. Bayangkan. Nabi Yunus di dalam perut ikan justru memuji Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Itu dalam perut ikan. Maha suci artinya apa? Maha sempurna Engkau. Tidak ada keburukan yang datang darimu. Itu kan subhanaka artinya. Lalu dia mengakui dosanya. Aku zalim ya Allah. Adapun Engkau, maha suci Engkau. Itu justru di saat-saat itulah mereka kemudian memuji Allah. Allah maha penyayang, Allah maha sempurna. Subhanallah. Kalau kita kan memuji Allah baik, rekeningnya lumayan. Semuanya serba kondusif. Lalu kita mengatakan Allah maha penyayang. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, baca ini. Ini perkataan Imam Ghazali ini. Baca silakan. Kelihatan ya? Segala sesuatu yang telah terjadi dikehendaki Allah. Dan segala sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kehendak Allah mengandung hikmah. Pak, kalau perbuatan Allah ngaco gitu, mungkin nggak? Enggak, pasti mengandung tujuan dong. Bahkan Barat pun mengatakan segala sesuatu yang terjadi pasti ada reasonnya. Itu Barat loh ngomong begitu. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa satu alasan, itu nggak mungkin.
Nah, berarti segala sesuatu yang telah terjadi dan dikehendaki Allah pasti mengandung reason, pasti mengandung hikmah. Dan sesuatu yang mengandung hikmah pasti mengandung banyak kebaikan. Dan gak ada kaitannya kebaikan dengan suka nggak suka, Pak. Like and dislike. Karena Allah berfirman, siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Siapa tahu kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk. Ada ayat yang bunyinya begini, diwajibkan kepada kalian berperang, padahal berperang itu kalian benci. Berarti para sahabat dulu benci perang, Pak. Tapi karena memang disyariatkan perang, jihad, perang mereka. Lalu Allah menutup, siapa tahu kamu membenci sesuatu. Gitu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baca perkataan Ibnu Qayyim berikut ini. Ketetapan Allah terkait dengan orang-orang yang beriman sungguh selalu merupakan karunia. Ketetapan Allah selalu merupakan karunia, bahkan jika itu berupa penangguhan sesuatu yang diinginkan. Selalu merupakan berkah, bahkan jika itu kelihatannya merupakan cobaan dan penderitaan. Selalu merupakan obat, meskipun kelihatannya sebagai penyakit. Power ini. Kalau begitu orang beriman itu tafsir dari segala sesuatu, tafsirnya negatif atau selalu positif? Halo jamaah sekalian. Apa dalilnya? Inna ma'al usri yusra. Tadi dalilnya siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ini hanya bagi orang yang beriman. Yang tafsirnya begini. Makanya dalam hadis disebutkan, ada di sini nggak ya? Nggak ada. Pasti pernah dengar hadis berikut ini, Pak. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Fa innal amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Karena seluruh perkara yang menimpa orang yang beriman itu pasti baik. Maka orang mukmin itu ajaib. Kalau dia mendapatkan yang diharapkan, maka dia bersyukur. Maka yang diharapkan tadi kebaikan. Kalau dia menimpa dia sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersabar. Maka itu jadi baik buat dia. Jadi orang mukmin itu terkadang dia bersabar, terkadang dia bersyukur. Berarti ada dua tangga, Pak. Dua tangga kita naik kepada Allah. Tangga syukur, tangga sabar. Oke. Orang yang seperti kita ini nyaman nih. Berarti perjalanan menuju Allah melalui tangga apa? Syukur. Saudara kita yang tertimpa musibah sekarang ini, mereka punya tangga untuk datang kepada Allah. Tangganya bernama apa? Sabar. Berarti kita pernah kehilangan sesuatu enggak sih? Enggak. Dikala senang kita dikaruniai syukur. Dikala susah kita dikaruniai sabar. Dan sabar itu ibadah yang luar biasa. Jadi bukan cuma sholat, Pak, ibadah. Bukan cuma puasa, ibadah. Sabar itu pun ibadah. Nah, mari kita lihat, Pak, ayat ini. Ayat ini menarik sekali. Udah syuruk belum? Belum. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, menarik ayat berikutnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Pertanyaan saya adalah, apa hubungan antara musibah terus di sini beriman? Kenapa setelah Allah bicara musibah dengan izin Allah, lalu bicara barang siapa yang beriman? Jawabannya adalah, karena saat musibah, iman orang tergoncang, Pak. Mana keadilan Allah? Ya, nih. Mana katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Goncang itu. Kalau sekarang nggak ada goncangan kita. Nggak ada goncangan kita. Maka kita mengatakan Allah Maha Penyayang. Tapi kalau orang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan segalanya, maka mengapa ayat ini mengatakan, kamu kalau dapat musibah lalu tetap beriman bahwa aku Maha Penyayang, bahwa aku Maha Baik,
kamu akan kuhadiahi oleh, kata Allah, aku akan berikan tuntunan ke dalam hati. Ini ayat ini juga menunjukkan bahwa orang beriman pun kena musibah kan? Cuma orang yang beriman menghadapi musibah itu dengan iman. Nah ini luar biasanya ayat ini. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah merahmati dengan bala dan menguji dengan nikmat. Terkadang kita merasa bahwa Allah itu memelihara kita itu cuma dengan nikmat. Allah juga sedang memelihara kita dengan ujian dan musibah itu, Pak. Jadi Allah menyayangi kita itu bukan cuma dengan nikmat, tapi Allah menyayangi kita dengan musibah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini saya lewatin karena panjang. Saya lewatin. Oke. Nah ini. Oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini ada gambar. Ini ceritanya banjir bandang, semua terseret. Ada orang yang waktu banjir bandang datang, dia ngambil emas 1 kilonya. Dia lari, ternyata dia keseret arus. Dan dia berusaha mempertahankan emasnya ini jangan sampai lepas. Wah, benar-benar dia pegang. Tapi arusnya terlalu besar, Pak. Akhirnya emasnya lepas. Padahal dia sudah perjuangkan emas tadi jangan sampai hanyut. Ya. Apa yang akan terjadi ketika emasnya hanyut? Sakit kan? Sakit nggak? Sakit. Tapi karena taruh di tangan, Pak, taruhnya di tangan, maka sakitnya tuh di tangan. Nah, sebentar ya, sakitnya di tangan. Jadi sesuatu yang kita letakkan di tangan, sakitnya di mana, Pak? Kalau hilang, di tangan. Tapi kalau sesuatu itu kita letakkan di hati, hilang, sakitnya di mana? Halo? Di mana, Bu? Sini, mana? Di dalam hatiku. Nah, berarti, Bu, kepedihan itu memberitahu kita betapa kita sedang kehilangan objek keterikatan yang disimpan di tempat yang keliru. Saya mau bertanya, Ibu kehilangan duit 1.000 logam, nangis nggak, Bu? Enggak, karena 1.000 itu Ibu taruh di tangan. Sekarang Ibu kehilangan duit 5 juta, 10 juta, nangis nggak? Kurang gede ya, Bu? Kenapa? Itu pasti taruh di hati. Makanya sakit hati. Ya, Bung ya? Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kalau saya sakit hati, saya kasih contoh. Ada serban saya lilitkan ke leher saya ini, makin keras. Apa yang terjadi dengan saya? Saya nggak bisa napas. Pertanyaannya yang membuat saya tidak bisa bernapas siapa? Diri sendiri kan? Oke ya. Aneh nggak kalau saya bertanya, kenapa saya nggak bisa napas? Aneh nggak? Aneh. Karena saya sendiri yang membuat saya tidak bisa bernapas. Nah sekarang saya meletakkan segalanya itu di dalam hati saya. Lalu saya bilang sakit hatiku ketika kehilangan itu. Aneh nggak? Halo? Karena yang membuat saya sakit itu siapa? Tragedi yang kita pilih sendiri adalah merantai leher dengan objek keterikatan kemudian mempertanyakan mengapa saya tersedak. Tragedi terbesar adalah kita merantai hati kita, membelenggu hati kita dengan sesuatu selain Allah. Kita taruh di hati kita itu semuanya, lalu kita sakit hati lalu bertanya, mengapa saya sakit hati? Nah, berarti dalam konteks ini musibah sakit hati, musibah rasa sakit itu salah siapa? Ah, inilah tafsir dari ayat ini. Mana ayatnya? Ayatnya belum saya simpan di situ. Yang tadi loh, ayat yang di sini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum di surah Asy-Syura tadi. Surah Asy-Syura tadi. Nah, ini tafsirnya. Apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan apa?
Bukan kehilangannya itu yang membuat terasa musibah. Sesuatu yang hilang itu kamu taruh di hati. Makanya kamu merasakan sakit hati. Itu tafsir yang lain dari ayat ini. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka sebenarnya sakit, terasa sesak, itu bukan karena peristiwanya. Tapi kita salah meletakkan sesuatu yang mestinya tidak diletakkan di tempat itu. Ini belum saya edit ini. Bentar ya. Ini ngedit di lokasi, nggak profesional. Bentar. Sebentar aja, ini penting banget soalnya. Nah, jamaah sekalian yang dimakan Allah. Oke. Ini ada ayatnya, cuma belum diedit. Oke. Nah, berarti kita yang memilih sendiri rasa sakit. Bahwa kehilangan yes. Tapi kehilangan sesuatu itu kita taruh di hati, itu yang buat kita sakit hati. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya mau duduk di sini, terus waktu mau duduk ada paku di sini, apa reaksi spontan saya, Pak? Bangun. Kenapa bangun? Sakit kan? Berarti rasa sakit itu perintah untuk apa, Pak? Untuk melepas. Nyambung ya? Jadi rasa sakit perintah untuk melepas sesuatu yang membuat kamu sakit tadi. Ini panas, langsung saya spontan. Oh, panas langsung begini kan? Api langsung menjauh. Jadi rasa sakit, rasa perih itu sebenarnya perintah agar kita melepas sesuatu itu dari hati kita. Rasa sakit di hati itu perintah agar kita melepas sesuatu yang kita letakkan di hati itu. Tapi kita ini begitu luar biasanya lengketnya sesuatu itu ke dalam hati kita, sehingga nggak kita lepas. Maka rahmat Allah yang akan bekerja. Dalam belas kasih sayang yang tiada batas, Allah kemudian melepaskan yang ada di hati kita itu dengan cara mengambil anugerahnya. Dilepas oleh Allah. Karena kita nggak mau melepas sendiri, dilepas. Berarti Allah sedang membebaskan hati kita kan sebenarnya dari selain Allah kan. Mestinya kan kita melepas sendiri ya. Tapi kita nggak suka rela melepas berhala-berhala itu yang kita latuk di hati tadi. Nggak suka rela melepas. Maka Allah datangkan musibah sebagai bentuk kasih sayangnya tiada batas untuk kemudian membebaskan hati kita dari berhala-berhala yang bernama dunia tadi. Setuju nggak jamaah? Kira-kira di hati orang-orang yang beriman di Aceh, di Padang hari ini ada apa tuh di hatinya saat ini? Selain apa? Tidak ada apapun, ada Allah. Saya kadang-kadang kagum gitu ya. Waktu mereka dapat musibah itu, mereka buka rumah, Pak. Mereka masih bilang alhamdulillah rumah gitu subhanallah. Rumahnya udah rusak semua itu di dalam, masih bilang alhamdulillah, luar biasa. Jamaah sekalian, sebentar lagi ya. Melalui kehilangan kita mencapai tingkat ketulusan dan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Selama ini kita bergantung kepada benda yang kita letakkan di hati. Saat benda-benda itu diambil oleh Allah, maka kita lepas dari ketergantungan itu. Kita hanya bergantung kepada Allah. Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bayangkan ada badai, ada angin topan, mau datang kepada kita. Kita berada di sebuah tempat lapang. Badai luar biasa. Posisi lagi berdiri, tiba-tiba ada badai datang. Ada angin topan datang. Apa yang kita lakukan saat itu? Lari cepatan dia.
Ya kan gitu. Apa yang kita lakukan, Pak? Biar selamat. Cari perlindungan. Gimana berlindung saat kita berada di situ terus ada angin topan? Biar selamat. Pak, gimana? Saat badai datang, posisi yang bisa membuat kita selamat bagaimana? Begini, masih kena. Ruku masih kena. Berarti apa nih? Berlutut. Oh, masih kena. Nah, gimana biar selamat? Berarti waktu ada badai, waktu ada musibah, perintah untuk apa berarti, Pak? Agar kita berlutut dan bersujud. Posisi terdekat antara kita dengan langit, dengan Allah adalah saat sujud. Maka saat badai itu datang, itu adalah agar kita berlindung kepada Allah, dan perlindungan yang terbaik adalah saat kita bersujud kepadanya. Memang tidak pernah mudah untuk berdiri tegak saat badai menerjang, nggak mudah, Pak. Dan justru itulah intinya. Dengan mengirim angin, Allah menyuruh kita agar berlutut. Posisi yang tepat untuk berdoa. Kata Nabi, sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah saat dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Subhanallah jemaah sekalian, sebenarnya masih banyak nih. Nih loh. Belum saya jelasin. Ya, belum. Banyak kan? Oke. Tapi poin-poin tadi, tapi satu lagi. Ini Pak, gelas ya. Gelas. Kalau jatuh apa yang akan terjadi kalau nggak ada karpet ini? Pecah. Kenapa pecah, Pak? Karena gelas. Iya kan? Kalau apa? Ini jatuh, pecah nggak? Enggak. Berarti kalau orang itu pecah hatinya saat jatuh, itu menunjukkan apa? Dia kaca. Bener ya? Dia kaca. Jadi yang membuat orang jatuh itu karena dia kualitasnya kualitas kaca. Tapi kalau kualitasnya kualitas baja, dipukul itu bukan untuk menghancurkan, justru dipukul untuk membentuk. Iya kan? Dipukul justru membentuk, bentuk pedang, bentuk apa. Nah, pukulan-pukulan berupa musibah itu sebenarnya boleh jadi dia pembentukan kita. Saya pikir kalau nggak ada musibah kita nggak sedewasa inilah, Pak. Benar nggak? Saya mau tanya, waktu bujangan dengan setelah menikah punya anak, lebih bijak mana kita? Subhanallah. Lebih bijak punya anak, Pak. Kita jadi lembut gitu. Saya juga ada yang bilang, kemarin saya jemput anak saya, telepon kemudian dibuka sama dia suaranya. Tiba-tiba temannya, suara bapak kamu tuh lembut banget ya. saya tersanjung, masa sih lembut segitu, lembut banget kata dia. Dia belum ketemu abi kamu saja, saya bilang gitu dengan suaranya. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan, ini yang bisa disampaikan. Tidak semuanya kita bisa sampaikan, ya, karena banyak sekali makna-maknanya. Tapi tadi poin-poin pentingnya sudah kita sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallah atas materinya yang luar biasa. Fika barakallah, Mas. Saya mau bertanya mengenai azab. Azab. Al-Quran menyampaikan bahwa Allah Iya. memberikan azab pada beberapa kaum terdahulu Iya. akibat dari perbuatan mereka. Iya. Dan juga Al-Quran mengisyaratkan bahwa bisa saja Allah menurunkan azab juga pada masa-masa sekarang. Apakah ada contoh mengenai azab Allah di masa ini? Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaan beliau. Mari kita lihat. Ini agak ekstrim. Redaksinya menggunakan kata azab. Maksud saya, kata-katanya betul-betul
menunjukkan azab. Mari kita lihat, Pak. Perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, surat Maryam ayat 45. Kata Nabi Ibrahim, "Ya abati, wahai ayahku yang terhormat. Ini sesungguhnya aku akhafu, khawatir, ayyamassaka menyentuhmu, azabun azab." Redaksinya azab. Minar Rahman, dari Ar-Rahman. Ini luar biasa. Mestinya kan kalau menyebut aku takut menyentuhmu, azab dari yang maha perkasa, misalkan agak ya inline kira-kira gitu ya, agak perkasa, maha membalas gitu ya. Tapi ini aku khawatir menimpamu azab dari Ar-Rahman. Yang ingin disampaikan bahwa azab itu juga rahmat. Mari kita lihat dukungan ayat yang berikutnya. As-Sajdah, surah As-Sajdah. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia ini. Azabul adna, azab yang dekat di dunia ini. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar. Allah menggunakan redaksi yang tidak multi interpretasi. Azab, baik redaksi asli maupun terjemahannya azab. Perhatikan ujungnya. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti azab itu rahmat ya? Halo? Apalagi yang bukan azab, sekedar musibah kira-kira gitu. Apalagi ujian gitu loh. Ini Quran menggunakan azab kemudian menyebut Ar-Rahman. Azabum minar Rahman, azab dari Ar-Rahman. Kita lihat dukungan satu lagi. Nah, ini. Fa in kadzdzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka orang kafir itu mendustakan kamu wahai Muhammad, katakan kepada mereka, Tuhanmu itu mempunyai rahmat yang luas. Bicara rahmat. Dan siksanya, azabnya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Kok bicara rahmat terus bicara azab? Artinya orang-orang yang berdosa itu diazab oleh Allah. Orang-orang kafir itu diazab oleh Allah. Tapi azab itu sebenarnya tujuannya tetap kasih sayang agar mereka tobat. Gitu ya. Tapi kata azab itu hanya berlaku kepada orang kafir. Kalau bagi orang beriman tidak disebut azab. Pengampunan dosa, kan gitu ya. Mengangkat derajat gitu ya. Ya, banyak poin-poin dari situ yang belum saya sebutkan. Ada derajat di surga yang sudah Allah tetapkan, tapi amal orang ini nggak cukup. Maka Allah kasih musibah agar dia bisa bersabar, dengan kesabaran ini dia mencapai derajat yang sudah ditetapkan. Itu hadis Nabi bunyinya demikian. Jadi bahkan azab pun, Pak, Quran menggunakan kata rahmah, kasih sayang, supaya orang itu kembali. Apa contohnya? Ya contohnya azab yang menimpa orang kafir. Belum lama di Amerika itu ketika terjadi kebakaran satu wilayah di mana, Los Angeles ya? Hah? Di Los Angeles itu, Pak, kebakarannya yang menarik adalah pas diukur oleh sebagian ahli, ternyata itu ukurannya persis dengan wilayah Gaza yang mereka hancurkan itu. Nah, itu contoh azab. Nah, azab yang lain contohnya adalah Israel, Pak. Israel itu walaupun begitu itu sedang diazab sesungguhnya, Pak. Kenapa? Mereka rasa takut yang luar biasa, Pak. Ketakutan yang luar biasa di dalam hati mereka. Ah, itu juga azab yang tidak kalah menakutkannya. Tapi kalau orang dalam peperangan nggak ada takutnya, itu luar biasa saudara kita di Gaza itu. Tapi Israel dengan kekuatan yang luar biasa seperti itu, sampai tanknya aja itu dicadarin, Pak. Tanknya dicadarin, bayangin itu. Sama anak kecil takut. Nah, jadi
ya pokoknya setiap peristiwa yang menimpa orang kafir namanya azab. Tapi meskipun redaksinya azab bagi orang kafir tadi, tetap Allah menyebut kata Rahman di beberapa ayat yang baru saya kutip tadi. Jadi Allah itu sampai begitunya ya sayangnya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Gitu. Tapi azab sebenarnya musibah yang paling berat itu kalau kata para ulama adalah musibah yang menimpa agama. Orang nggak salat itu musibah besar. Kata Umar bin Khattab, semua musibah itu ringan kalau musibah itu berkenaan dengan dunia. Itu Umar bin Khattab bilang begitu. Tapi musibah terbesar kalau itu menimpa keberagamaanku, ketaatan kepada Allah, hilang dariku, itu musibah terbesar. Oh, itu perkataan yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Baik. Udah nggak ada kelihatannya ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.